tes 1 2 tes dicoba terlalu gitu. Ingat, normalnya sampai kuning. Kuning ini adalah yang paling optimal, bukan maksimal tapi optimal, karena ini merupakan sesuatu yang urgent sekali. Ini pintu awal nih. Kalau di pintu awal ini salah gitu, maka belakangnya bakalan berantakan. Free fat listening, atau dalam bahasa kita itu apa ya? Dalam bahasa kita tuh apa ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya di Aji Permana Official, sajian channel sesaji sesaat bersama Aji yang menghadirkan tips, triks dan pengetahuan dasar seputar audio dengan cara pemahaman orang awam. Bagi anda pemula yang baru ingin belajar audio secara mendasar, kami sajikan dasar-dasar audio di sini dengan bahasa-bahasa dan istilah-istilah serta logika sederhana supaya untuk lebih memudahkan Anda dalam memahami dunia audio. Oke, terima kasih dulu yang masih tetap setia di channel ini. Dan kemarin kita sudah membicarakan tentang fitur-fitur aksesoris pada sebuah mixer. Kita masih membicarakan tentang mixer ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang fitur aksesoris, yakni insert dan juga aux ya. Kali ini kita masih akan membahas dua fitur lagi gitu ya, dimana fitur ini merupakan fitur yang cukup urgent juga sebenarnya, walaupun termasuk aksesoris. Apa itu? Yakni fitur gain dan PFL gitu. Gain berupa knob, sementara PFL berupa switch tombol ya. Gain dan FPL ini sangat memiliki hubungan yang sangat erat ya. Bahkan dua ini tidak bisa terpisahkan sebenarnya, walaupun kadang-kadang bisa dipisahkan, hanya satu fungsi saja. Baik gain atau PFL ini adalah dua fungsi yang saling berhubungan, saling berkaitan gitu. Walaupun di dalam sebuah mixer biasanya hanya tersedia salah satunya, biasanya gain saja tanpa PFL gitu. Apa fungsi dan manfaat gain serta PFL ini? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas itu, jangan lupa teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu untuk Anda yang belum ya. Karena subscribe itu gratis, serta bunyikan lonceng notifikasinya sebagai tanda bahwa nanti apabila saya menghadirkan tema serta materi baru, Anda langsung bisa mendapatkannya. Subscribe juga merupakan motivasi bagi saya untuk lebih berkreativitas untuk membangkitkan ingatan saya tentang materi-materi tentang audio ini. Jangan lupa juga kalau channel ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya ke teman Anda, di like juga, dan kalau berkenan silahkan di komentar gitu ya. Yang pertama untuk gain ya. Untuk gain sendiri kita sebenarnya cukup banyak ya menyinggung masalah gain di video-video sebelumnya ya. Dan saya kira sebagian besar teman-teman sudah tahu ya apa fungsi gain itu ya. Secara singkat sudah kita bahas. Tetapi pada kali ini kita akan coba lebih dalam gitu membahas tentang gain ini dan nanti apa hubungannya dengan PFL itu tadi. Gain seperti yang pernah saya katakan bahwa dia ini adalah yang berada di pintu pertama untuk setiap channel yang langsung berhadapan dengan sumber audio. Nah, gain ini tugas fungsi utamanya sekali lagi adalah untuk mengatur tingkat kepekaan atau intensitas sinyal dari sebuah sumber audio. Yang belum tahu mungkin bagaimana cara mengukur gain ya. Kemarin ada yang tanya juga, terima kasih, saya lupa siapa kemarin yang tanya ya. Di berapa besar sebenarnya kita memposisikan gain itu setelannya gitu ya. Gain ini ya memang dia punya skala juga gitu. Dari jam 7 sampai jam 5 gitu. Sebagaimana umumnya potensio gitu ya, potensio rotari ya, sistem putar. Namun ya untuk settingan atau setelan gain ini tidak ada nilai yang baku, karena memang begitulah gain. Karena fungsinya dia akan menyesuaikan dengan sumber bunyi gitu. Jadi dia tidak bisa ditetapkan. Apakah bisa ditetapkan jam 8 saja, jam 9? Tidak. Sepertiga saja, separuh saja, 3/4 tidak bisa.
tergantung daripada sumber bunyinya nanti ya. Makanya saya katakan kemarin tuh bahwa settingan gain ini pada setiap channel itu nanti berbeda ya. Ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang 3/4. Tidak bisa ditentukan bahwa mikrofon harus sekian, gitar harus sekian, atau sumber suara yang lain gitu, CD, TEF sekian. Tidak bisa. Karena apa? Karena semua perangkat itu berbeda-beda dalam kekuatan sinyalnya gitu ya. Sehingga untuk menormalkan, menstabilkan, kita perlu gain yang disetel nanti dengan satu ukuran tertentu. Kalau ada kemarin yang menanyakan berapa settingannya, nah inilah yang harus kita ketahui ya. Bagaimana cara menyetel gain yang benar gitu ya. Baik, sebelum kita membahas gain itu secara mendalam, karena ini merupakan sesuatu yang urgent sekali nih. Ini pintu awal nih. Kalau di pintu awal ini salah gitu, maka belakangnya bakalan berantakan itu. Jadi gain seperti yang saya katakan pada episode kita yang ini, dia fungsinya adalah untuk menyamaratakan setiap sinyal yang masuk, agar semua sinyal yang masuk itu memiliki nilai yang konstan, yang rata, sehingga semua channel tidak saling menindih, tidak saling mengalahkan. Bagaimana caranya? Nah, menyetel gain itu sebenarnya ada dua cara ya, tergantung mixernya nih. Disinilah fungsi daripada tombol VFL. Oke, kita sudah bahas gainnya. Sekarang kita bahas PFL-nya. Apa sih PFL ini? VFL ini adalah singkatan ya, Free Fat Listening, atau dalam bahasa kita itu apa ya? Dalam bahasa kita tuh apa ya? Free Fat Listening ini adalah audio yang kita dengarkan sebelum dia diproses. Nah, gitu saja sih. Kalau dijabarkan secara kata agak susah nanti ya. Tapi begini sajalah. Artinya bahwa free fat listening ini adalah audio yang kita dengarkan sebelum dia diapa-apain, gitulah. Paham ya? Jadi kita mendengarkan audio yang telah diratakan oleh gain tadi. Free fat listening ini biasanya di dalam sebuah mixer macam-macam tuh tulisannya ya, keterangannya. Tapi yang jelas dia tombol gitu loh, switch. Bisa ditekan sekali dia aktif, ditekan 2 kali dia tidak aktif. Ada yang dalam mixer itu dia menulis PFL sesuai fungsinya ya. Ada juga yang tertulis di situ pre saja, ada juga ya pre gitu. Maksudnya ya private listening itu tadi ya. Kemudian ada juga jenis mixer lain itu yang menamakannya solo. Nah, jadi sama nih. PFL sama dengan pre sama dengan solo. Fungsinya sama, cuman tulisannya pada masing-masing mixer berbeda ya. Apa fungsi PFL di sini? Nah, disinilah dia sangat berhubungan dengan gain itu tadi. PFL ini adalah tombol di mana dia begitu diaktifkan, channelnya hanya channel dia saja gitu ya, yang sampai ke master out. Sementara channel yang lain tidak gitu. Oleh karena itulah mengapa dia kadang ditulis solo gitu. Yang namanya solo kalau diaktifkan, yang lain menjadi nonaktif gitu ya. Jadi kalau PFL atau solo ini dipencet, aktif dia, maka sinyal yang sampai ke master out hanyalah sinyal dari channel yang diaktifkan itu tadi. Misalnya channel 1 nih, kita pencet solonya atau kita pencet PFL-nya, maka nanti yang terkoneksi ke master out itu hanyalah channel 1, sementara channel yang lain putus. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mengukur gain tadi. Jadi disinilah kita mengukur gain gitu ya. Biasanya teman-teman di master out itu ada pula mixer yang dilengkapi dengan 2 meter ya, 2 LED indikator, 1 untuk solo, 1 untuk master. Cuman ada pula yang 1 indikator saja, baik untuk master atau untuk solo gitu. Dia memakai LED itu juga. Kita asumsikan saja yang dia memakai 1 LED saja ya. Jadi kalau kita membunyikan sebuah mixer, semua channel aktif, otomatis lampu indikator yang ada di master out LED-nya gitu ya, dia akan menyala sesuai grafik yang ada. Nah, kalau kita pencet solo, maka otomatis grafiknya yang aktif itu adalah channel si solo sini saja. Jadi apabila kita bunyikan,
maka LED indikator yang ada di master out itu ya, dia menyala bukan karena channel lainnya, tetapi hanya karena si satu channel pertama ini saja yang kita aktifkan solo atau PFL-nya. Disinilah kita bisa menggunakannya untuk menyeting gain. Bagaimana menyeting gain? Nah, seperti fungsinya utamanya bahwa setiap channel itu hendaknya kita mendapatkan sinyal yang standar, sinyal yang normal, desibel yang normal, tidak kurang, tidak lebih gitu. Bagaimana menyetelnya? Ya dengan gain tadi. Mengukurnya bagaimana? Ya dengan LED indikator itu tadi. Jadi kalau kita mau mengukur, kita tekan solonya dulu. Misalnya di channel pertama nih, kita pencet solonya atau PFL-nya atau PRI-nya. Kita bunyikanlah itu channel pertama, sumber inputnya. Kalau misalnya mic, ya kita ngomonglah di depan mic itu. Tes, tes, 1, 2, tes, dicoba terlalu gitu. Kita cobalah itu. Atau sumber suara yang lain yang lebih mudah supaya jangan sambil ngomong gitu ya. Misalnya kita setel musik misalnya ya, channel itu kita aktifkan PFL-nya dan sambil kita setting gain-nya. Nanti lampu indikator itu dia akan menyala. Di channel pertama itu dia akan membaca gain. Yang dibacanya gain ini. Jadi dia benar-benar LED indikator solo itu atau PFL itu dia benar-benar membaca hasil bacaan daripada sebuah input audio sebelum dia diproses dalam sebuah channel. Jadi yang dia baca itu adalah gain. Nah, jadi enak memang kalau sebuah channel ada fasilitas solonya atau PFL-nya atau PRI-nya ini tadi. Kita tinggal pencet, maka lampu indikator yang ada di master out kalau dia memang tidak punya indikator lain, dia akan menyala sesuai dengan kekuatan gain. Disinilah kita setel gainnya. Bagaimana sebuah gain sumber bunyi yang ideal? Ingat ini yang perlu diperhatikan, bahwa lampu indikator itu kan biasanya ada 3 warna nih, dari hijau, kuning, merah. Dimanapun lampu indikator itu seperti itu ya. Lampu indikator kekuatan audio itu seperti itu ya. Hijau di bawah, kuning di tengah, merah di atas. Nah, kita setting gain di sana sambil membunyikan sumber suara. Maka lampu indikator ini akan membaca gain daripada channel yang kita aktifkan PFL-nya tadi. Benar-benar dia membaca dari gain. Namanya juga private listening. Artinya dia mendengarkan yang free, mendengarkan yang sebelum masuk ke channel. Nah, kita lihat lampunya di sini, lampu indikatornya, LED-nya di sini. Yang perlu dicamkan bahwa posisikan lampu yang menyala ini maksimal hanya pada warna kuning. Warna kuning itu adalah kekuatan yang paling ideal. Jangan hijau, jangan pula sampai merah. Karena kalau merah itu tandanya peak, kalau hijau itu tandanya kurang. Oke? Jadi perlu diingat, sambil disetel gainnya kita perhatikan lampu indikator solonya. Posisi gain yang paling ideal adalah tatkala LED indikator menunjukkan warna kuning, power yang paling optimal. Nah, jadi beginilah cara mengukur kekuatan gain. Berapapun nanti ya posisi setelan gain itu, jangan dilihat lagi ya. Tetapkan di situ. Apabila dia sudah menyentuh warna kuning ya, maksimal kuning, disitulah posisi yang paling ideal untuk sebuah sumber bunyi kita menyetel gainnya. Artinya bahwa suara yang masuk ke dalam channel mixer itu sumbernya sudah dinormalkan. Ingat, normalnya sampai kuning. Kuning ini adalah yang paling optimal, bukan maksimal tapi optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal itu sampai merah, nyentuh merah, lebih baik jangan. Usahakan sampai kuning saja, jangan sampai merah. Kenapa kita posisikan sampai kuning saja? Karena itu tadi, kalau merah itu sudah kelebihan. Jadi saya katakan kemarin itu bahwa posisi gain untuk setiap channel itu bisa berbeda. Ada yang setengah, ada yang baru buka dikit aja udah kuning lampunya. Ada yang mungkin karena sumber suaranya mic-nya murah mungkin ya, yang 25 ribuan gitu ya, sehingga ngomong harus deket gitu ya. Itu harus diangkat, itu harus diangkat. Seberapa besar pun, sampai misalnya full baru dia kuning, ya udah selesai, di full itulah posisinya.
dia mencari sinyal yang optimal, sampainya di situ. Berarti ini sumber suara kecil sekali gitu sinyalnya. Inilah fungsi tombol PFL atau tombol solo di line mixer atau tombol free di mixer lainnya untuk mengukur tingkat setelan gain kita. Dalam arti kata lain bahwa PFL ini adalah tombol untuk mengukur kekuatan input sebuah sumber suara. Nah, jadi itu tadi teman-teman, kita sudah tahu, mudah-mudahan sudah paham fungsi gain ya, dan cara bagaimana kita mengukur gain itu. Saya katakan tadi ada dua cara ya untuk mengukur gain. Nah, itu tadi adalah cara kalau di mixer itu kita punya tombol VFL. Nah, kalau tidak ada, bagaimana kita mengukur gainnya? Sama seperti mixer yang kita 4 channel kemarin kan, dia cuma punya gain, sementara tombol AVL-nya tidak ada. Bagaimana cara mengukur lampunya gitu? Cara mengukur dia udah normal apa tidak? Bisa digunakan dengan cara lain. Pertama, kita setel dulu itu gainnya ya di posisi 0. Ingat, setiap channel audio sebelum kita bunyikan gitu ya, yang paling penting sekali setel gain di posisi off. Jangan pernah membuka gain lebih dulu ya. Karena kita tidak ingin kalau kita membunyikan sebuah sumber suara nanti suaranya overload ya. Gain yang terlalu buka itu nanti bisa mengakibatkan channel rusak. Nah, jadi ingat, setiap selesai menggunakan mixer ya, kalau memang kita menggunakan sumber suara yang berbeda-beda, lain kalau memang suaranya sudah channel 1 misalnya untuk alatnya itu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sistem cabut colok, lebih baik gain diposisikan off ya setiap kali kita selesai menggunakan mixer. Caranya ya untuk mengukur gain, kalau kita tidak punya tombol solo atau tombol PFL ini, kita bisa melakukannya dengan memfungsikannya sebagaimana biasa. Kita tutup dulu seperti saya katakan tadi untuk gainnya. Kemudian sebelum kita membunyikan sumber suara, kita setel itu master out ya. Main out, volume master out itu di posisi 0 desibel. Posisi 0 ini merupakan posisi yang netral ya. Posisi paling ideal. Ukuran standar untuk tingkat kekuatan audio. Posisikan dia di 0 ya untuk master outnya. Begitu pula dengan volume channel, fader channelnya. Nah, jadi volume master dengan volume channel kita setel atau kita tempatkan di posisi 0 desibel. Nah, kalau keduanya sudah berada di posisi 0 desibel seperti ini, barulah kita bunyikan itu sumber suara dan kita setel itu gainnya, kita angkat perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kalau Anda tidak mau mengganggu, lebih baik amplifiernya matiin dulu gitu. Setelah gain itu sedikit demi sedikit ya, buka sedikit demi sedikit. Sama seperti yang tadi, yakni apabila LED indikator menyala, menyentuh sampai ke kuning, baru disitulah posisi yang paling ideal. Jadi posisikan gain sama tadi seperti tadi, harus mencapai lampu kuning, jangan sampai menyentuh merah. Begitulah caranya apabila kita tidak memiliki tombol VFL atau tombol solo pada mixer kita. Jadi itu teman-teman sudah paham ya fungsi gain serta fungsi tombol PFL atau tombol solo atau tombol free beserta cara menyetelnya pada settingan awal gitu ya. Oke, jadi tadi teman-teman cara kita menyetel gain dengan sekaligus mempergunakan tombol PFL. Bagaimana menyetingnya dan seberapa besar kekuatan yang harus di setel, seperti itulah caranya. Baik, sampai sini dulu ya untuk pembahasan kita kali ini, yakni tentang gain serta tombol solo atau tombol PFL, free fade listening. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan silahkan Anda praktekkan sendiri, karena kalau mempraktekkan sendiri itu biasanya akan punya kepuasan tersendiri gitu ya.
Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa kita masih akan terus bahas tentang mixer ini karena masih banyak yang akan kita ungkapkan. Tombol-tombol lainnya masih banyak, fitur-fiturnya masih banyak. Belum lagi nanti kita mengaplikasikannya ke dalam sebuah rangkaian sound system. Baik, sebelum kita berpisah jangan lupa terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Yang belum silahkan di subscribe dulu, like dan share, bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya Aji Permana, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tetap di Aji Permana Official, sesaji sesaat bersama Aji. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.